Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Irwandi Saputra, SHMH dengan EDDN 0019079401 dengan NIP 199407192019031007. Adapun latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 saya di bidang ilmu hukum. Konsentrasi saya atau bidang ilmu saya di Departemen Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mata kuliah yang saya ampu adalah hukum acara pidana, hukum perbatasan, tindak pidana kelautan, dan hak asasi manusia. Adapun mata kuliah yang menjadi mata kuliah inti saya yaitu mata kuliah tindak pidana kelautan. Kenapa saya memilih mata kuliah ini? Karena merupakan mata kuliah pencirian daripada program studi ilmu hukum sesuai dengan visi program studi ilmu hukum FISIP Umrah, yaitu menjadi program studi ilmu hukum berbasis kemaritiman unggul di tingkat nasional tahun 2035. Mata kuliah tindak pidana kelautan ini berbobot 2 SKS, merupakan mata kuliah pilihan Departemen Hukum Pidana semester 6 pada program studi ilmu hukum. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang tindak pidana kelautan, membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang segala peraturan perundangan baik dalam aspek hukum pidana material maupun formil berkaitan dengan tindak pidana di laut. Selanjutnya mahasiswa juga akan memahami modus operandi kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut serta penegakan hukum. Kemampuan akhir yang diharapkan melalui perkuliahan ini secara garis besar yang nanti akan menjadi capaian mata kuliah adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami, menyebutkan, dan menjelaskan istilah dan pengertian yang terdapat dalam tindak pidana kelautan serta sumber hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menguraikan berkaitan dengan kejahatan perompakan bersenjata atau pembajakan di laut. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan kejahatan penyeludupan melalui jalur laut atau yang dikenal smuggling. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan tindak pidana bidang pelayaran. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan tindak pidana pencemaran di laut. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan tindak pidana benda carga berbudaya di bawah permukaan laut. Lalu yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menguraikan berkaitan dengan tindak pidana tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan tindak pidana di zona ekonomi eksklusif. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menguraikan berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian di perairan. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan berkaitan dengan pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tindak pidana di laut. Selanjutnya, yang menjadi materi pembelajaran dapat dijelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian hukum laut, jenis-jenis dan zonasi laut, pembagian delik dalam hukum pidana dan sumber hukum dan tindak pidana di laut. Lalu yang kedua, berkaitan dengan konsepsi hukum laut, tinjauan mengenai perompakan bersenjata atau pembajakan di laut, yurisdiksi yang dimiliki oleh negara berdaulat dan pemberlakuan asas hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan pengertian penyeludupan, jenis tindak pidana penyeludupan, faktor-faktor pendorong terjadi penyeludupan, ketentuan pidana terhadap kejahatan penyeludupan dan penyeludupan manusia. Yang keempat, pengertian pelayaran dan jenis angkutan, asas dan tujuan pelayaran, sanksi administrasi, ketentuan pidana dalam KUHP dan di luar KUHP dan penegakan hukum. Yang kelima, berkaitan dengan unsur-unsur lingkungan hidup, sanksi pidana terkait dengan pencemaran laut, kasus dan penyelesaian hukum, penegakan hukum lingkungan hidup. Yang keenam, asas kepemilikan
dan penguasaan ketentuan pidana pemburuan, cagar budaya, dan pemberatan hukuman dalam pelestarian cagar budaya. Yang ketujuh, pengertian asas dan tujuan pemanfaatan hak atas pulau-pulau kecil, tindak pidana terumbu karang dan mangrove, penambangan pasir, mineral, minyak dan gas, dan reklamasi. Yang ke-8 berkaitan dengan asas dan tujuan ketentuan larangan pengecualian dan larangan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, ketentuan pidana dan tidak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Yang ke-9 berkaitan dengan hak berdaulat, hak lain dan yurisdiksi kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, ketentuan pidana dan penegakan hukum. Yang 10 tindak pidana keimigrasian di perairan berkaitan dengan kebijakan selektif, izin tinggal terbatas di perairan, ketentuan pidana dan bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian. Yang ke-11 tindak pidana perikanan, penegakan hukum di bidang perikanan, kasus-kasus perikanan regional dan nasional. Yang ke-12 pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tindak pidana di laut. Selanjutnya metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama sistem pelajaran tatap muka di kelas secara interaktif. Yang kedua melalui ceramah, memberikan informasi dan penyampaiannya materi melalui presentasi, brainstorming. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, diskusi, pembagian kelompok berdasarkan kasus. Yang kelima, case method. Selanjutnya berkaitan dengan indikator penilaian, aktivitas partisipatif mahasiswa itu dinilai dengan bobot 5%, lalu basis evaluasi penilaian hasil case method 35% bobotnya, lalu tugas 5%, kuis 5%, UTS 20% dan UAS 30%. Dalam pengajaran dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pembukaan melalui presensi, absensi, melalui melakukan review pertemuan minggu lalu. Lalu yang kedua berkaitan sesi penyajian, hasil pembelajaran dan tanya jawab. Lalu ketiga berkaitan dengan sesi penutup, ringkasan pembelajaran untuk memancing pertanyaan penutup dan evaluasi pembelajaran. Maka berikut video pembelajaran saya, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk dapat dilancarkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maka sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan ketiga, maka selanjutnya kita absen dulu teman-teman, karena absen ini sangat penting karena nanti berkaitan dengan presentasi untuk mengikuti UTS dan UAS. Kita absen melalui SIPA ya teman-teman, seperti biasa. Mohon acungkan tangan untuk yang namanya disebutkan. Abdillah Ahmatan hadir ya. Deva Novriandra, Zeza Rosya hadir Pak. Kaura Kandigia, Mayang Rabani, Chelsea Puspita, Hadir Pak. Indah Febri, Anggraini Saskia, Hadir Pak. Noval Arya, Hadir Pak. Bintang Arum, Hadir Pak. Brian, masuk kedua Brian? Hari ini nggak ada keterangan. Oh, nggak ada keterangan ya. Selanjutnya Alia Nuryani, Hadir Pak. Rehan Pradipta, Andi Akbar Gustiawan, Hadir Pak. Sarando Mukti, Ya. Trianda Lestari. Hadir Pak. Oke, baik, sudah di absen, maka selanjutnya kita masuk ke perkuliahan. Sebelum masuk ke sesi perkuliahan ini, pertemuan ketiga ya teman-teman. Ini pertemuan ketiga ini sudah dengan RPS, berkaitan dengan kejahatan penyeludupan melalui jalur laut atau smuggling. Sebelumnya saya pengen review dulu nih teman-teman, berkaitan dengan pertemuan minggu lalu. Tentang pertemuan kedua tentang pembajakan dan perompakan di laut itu. Jadi kemarin ada poin penting tuh berkaitan dengan kategori pembajakan menurut Organisasi Maritim Internasional atau di UNCLOS pasal 11 itu. Mungkin ada yang bisa jelaskan kategori pajak laut itu apa? Saya Pak.
Ya, silakan. Nama saya Andi Akbar Gustiawan dengan NIM 2305040100 Pak. Jadi terkait materi yang minggu lalu kita sama-sama pelajari bersama, yaitu mengenai tentang IMO atau International Maritime Organization, yang dimana mengidentifikasikan dari pasal 101 yaitu terkait pembajakan laut harus dilakukan di laut lepas atau di tempat luar yurisdiksi sebuah negara, Pak. Nah, jadi sehingga aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak dimasukkan ke dalam istilah bajak laut, Pak. Oke, berarti poin pentingnya di laut lepas maka bajak laut dia, Pak. Kalau di laut dalam belum ya. Mungkin ada yang mau lengkapi nih, itu udah betul. Mungkin ada yang lengkapi, ada kategori poin pentingnya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kauratan Gigesya Pernadi. Jadi saya ingin menambahkan dari karakteristik tentang dari pasal 101. Dari karakteristik itu terdapat 5 karakteristik. Yang pertama itu pembajakan laut itu harus meliputi tindakan melawan hukum. Yang kedua, pembajakan laut itu harus dilakukan di laut lepas atau di tempat di luar yurisdiksi sebuah negara. Yang ketiga itu definisi UNCLOS tentang pembajakan laut itu harus meliputi setidaknya 2 kapal, Pak. Yang keempat itu pembajakan laut itu harus dilakukan demi tujuan pribadi. Dan yang terakhir kelima itu penyerangan yang dilakukan oleh kapal angkatan laut itu tidak bisa dikatakan sebagai aksi bajak laut, Pak, karena serangan oleh bajak laut itu harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi, Pak. Oke, baik. Jadi ini sama-sama benar nih, tapi tetap ada hal poin penting itu ya, termasuk yang terakhir itu memang kalau tindakan dilakukan oleh kapal perang dalam mempertahankan wilayahnya itu tidak termasuk kategori bajak laut. Itu poin pentingnya. Nanti teman-teman tetap, ini kita udah melangkah ke pertemuan selanjutnya, pertemuan lama tetap dipelajari, dipahami dan digali, itu sangat penting. Maka selanjutnya kita masuk ke pertemuan ketiga tentang kejahatan penyeludupan melalui jalur laut ya, atau smuggling. Ini ada 5 poin penting harus dipelajari berkaitan dengan konsepsi atau pengertian penyeludupan menurut pendapat para ahli, jenis-jenis, faktor-faktor pendorong, serta ketentuan tindak pidana, dan yang terakhir penyeludupan manusia. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat dan muncul di permukaan pemberitaan ya, di beranda pemberitaan itu sering berkaitan dengan apalagi wilayah Indonesia yang rentan terhadap penyeludupan. Selanjutnya kita menjelaskan berkaitan dengan menurut Permana Agung, penyeludupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat berakar di Indonesia. Artinya apa? Menghapus penyeludupan itu seperti membuang kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ya wajar ya, karena negara kita sebelum merdeka, khususnya Kepri, itu udah biasa belanja di Selat Melaka. Jadi masyarakatnya itu terbiasa, karena kita negara Indonesia belum merdeka, Malaysia belum merdeka, Singapura belum merdeka, jadi udah biasa secara historis untuk berdagang. Jadi sekarang udah ada diatur dengan negara-negara, maka akan jadi persoalan lagi nih, merubah tradisi kebiasaan itu ya. Meskipun hukum memang fungsinya untuk merekayasa sosial, merubah atau mengatur perilaku kita untuk yang lebih bagus. Tapi masalahnya adalah bukan hanya di bidang perdagangan internasional, mereka perdagangan nasional juga mempunyai potensi melakukan bisnis dengan cara penyeludupan. Jadi bukan dari luar ke dalam ya, tapi antar dalam ini pun juga ya teman-teman. Lalu pengertian tindak pidana penyeludupan diartikan memasukkan barang manusia secara gelap untuk menghindari biaya masuk atau karena penyeludupan barang-barang terlarang. Ya, jadi poin pentingnya adalah ini ada orang dan barang nih. Nah, ya, itu konteksnya ya yang terjadi. Namun nanti merujuk selanjutnya kalau kita melihat di kamus Webster.net, itu mengimpor, mengekspor secara gelap, berlawanan, tidak sesuai dengan hukum. Lalu khususnya menghindari kewajiban membayar suatu impor ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan perundangan. Jadi konteksnya adalah memang aturan kepabeanan ini dibuat adalah untuk di samping menjaga, melindungi negara ya dalam aspek khusus, tapi juga ada penerimaan negara di situ teman-teman. Ya, ini menurut Pak Baharudin Lopa ya, penyeludupan atau smuggle ya, mengimpor, mengantar, pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas kepabean yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Ini harus dipahami teman-teman nih dulu berkaitan dengan Baharudin Lopa ini dulu berkaitan dengan makna atau pengertian dari penyeludupan. Nah, ini jenis tindak pidana penyeludupan bisa karena status barangnya nih, penyeludupan impor atau penyeludupan ekspor. Ya, kalau impor berarti barang luar masuk ke dalam. Kalau ekspor barang dalam keluar. Itu kemungkinan 2 hal ini bisa terjadi penyeludupan, teman-teman. Ya.
Lalu kalau kita melihat klasifikasi selanjutnya adalah perbuatan, jenis perbuatan berdasarkan perbuatan ya. Klasifikasi jenis berdasarkan perbuatan. Ini adalah penyeludupan administrasi. Nah, ini seolah seperti nggak penyeludupan ini. Dalam artinya apa teman-teman? Ini konteksnya adalah barang masuk dan keluar itu melalui prosedur ditentukan. Tetapi dokumennya tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Ini tidak sesuai dengan manifestnya. Manifest dari barang itu. Ya misalnya tadi yang dibawa barang A ternyata dalamnya ada B, C. Ya, barang B dan C itu sama dengan penyeludupan. Atau enggak tadi katanya bawa 10 item atau 10 jumlahnya 10 tapi ternyata 50 di dalam kontainer itu. Nah, inilah yang sering terjadi gitu. Dan bahkan yang baru-baru ini kan seminggu yang lalu kalau nggak salah saya kepolisian juga menangkap itu ya, di Kepolisian Polres Bintan menangkap 2 truk yang terindikasi melakukan penyeludupan itu. Ya, bahkan udah ada segel bea cukainya, tapi ditangkap. Mereka ada indikasi-indikasi lain itu. Bisa saja tadi ada penyeludupan administrasi di situ, teman-teman. Ya, lalu selanjutnya kita melihat penyeludupan fisik. Ini memang tanpa dokumen nih. Ya. Ini yang sering terjadi, ini pasti tak perlu lagi cek-cek surat-suratnya nih. Memang surat tak ada ini. Ini yang sempat terjadi dulu di perairan Riau dan Kepri yang di Tembilan itu, yang akhirnya tembak menembak itu. Karena apa? Nggak kooperatif dia. Yang melalui kapal laut dia jalan ya, akhirnya diberhentikan juga tak mau berhenti, akhirnya tertembak dia. Ya, selanjutnya kita melihat inilah sangat penting teman-teman, faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyeludupan. Ya. Ada faktor geografis, ya wilayah kepulauan, apalagi dekat dengan wilayah perbatasan, lalu pintu-pintu masuk kepulauan ini juga sulit untuk diperhatikan ya, karena semuanya itu pintu masuk gitu, teman-teman. Itu yang dikenal dengan pada pelabuhan tikus. Kondisi industri dalam negeri gitu, ya kita melihat bahwa ini rentan juga gitu. Kalau kondisi dalam hal tidak diatur juga berkaitan dengan barang mentah itu juga bisa akan terjadi, teman-teman. Ya karena bagaimanapun perusahaan pun akan menekan biaya produksi. Ya kalau biaya produksi mahal, sudupin aja kan gitu. Ya lalu sumber daya alam. Nah, ini hampir sama dengan kelebihan produksi lah. Ya kalau sumber daya alam kita, produksi kita cukup, maka nggak akan pernah harga sesuai, nggak akan pernah itu. Tapi kalau kita dalam kekurangan, kalau harga tinggi, itu cepat peluang untuk melakukan penyeludupan. Karena apa tadi? Ya misalnya contoh bawang di Thailand, kan sering itu terjadi di Kepulauan Riau ya. Disudupkan itu karena apa ya? Bawang di Thailand udah bawa ke Tanjung Pinang, udah bawa ke Riau, Kepri, itu masih untung gimana tuh? Sama tadi bawang petani Jawa yang bawa ke Kepri kok bisa mahal padahal dalam negeri. Nah, itu kan menarik teman-teman. Ya, termasuk transportasi, mentalitas masyarakat ya. Kita juga maklumi lah ini sangat pengaruh sangat penting dalam proses penegakan hukum, mentalitas masyarakat. Ya karena apa? Ya bagaimana ya namanya di sana ada yang mengkonsumsi ya tentu ya bisnis jalan lah teman-teman ya. Ya jadi mentalitas ya, karena kita kadang barang-barang bermerek gitu kan, daripada dapat biaya yang besar ya bagus sudupan. Itu dulu ada istilahnya handphone black market kan, handphone yang tanpa melalui kepabeanan ya. Ya. Ini ketentuan pidana teman-teman nanti bisa cek, ada di buku undang-undangnya udah di print itu. Ini ada pasal di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 itu ada pasal 102, 102A, pasal 102 ini mengatur tentang penyeludupan di bidang impor di pasal 102 ya, teman-teman nanti bisa baca bahwa hukumannya cukup berat juga ya, paling lama itu bisa 10 tahun ancamannya. Selanjutnya berkaitan dengan penyeludupan di bidang ekspor itu diatur di pasal 102A. Nah, di sini mengaturlah beberapa perbuatan yang pada intinya hukuman ini cukup berat juga, maksimal 10 tahun sama ya, seperti perbuatan penyeludupan di bidang impor. Namun dalam hal ini dan tidak pada penyeludupan itu ada pemberatan ternyata di Undang Pabeanan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang mengakibatkan kerugian sendi ekonomi negara. Ya contoh tadi berkaitan dengan misalnya di Indonesia beras lagi sulit, tiba-tiba beras disudupkan di luar negeri misal gitu, atau di Malaysia, Singapura. Kalau memang bisa efek dampak sangat besar, itu bisa ancaman maksimal itu teman-teman. Kalau dalam penjara itu bisa 20 tahun maksimalnya. Jadi begitu. Ya, Pak, izin bertanya, perkenalkan nama saya Sida Rosya.
Nah, untuk beberapa tahun terakhir itu kan banyak banget kasus mengenai penyelundupan rokok ilegal nih Pak, terutama di Kepri. Pertanyaan saya itu, penyelundupan rokok ilegal itu sebenarnya tunduk pada undang-undang kepabeanan atau pada undang-undang cukai Pak? Oke, ini pertanyaan menarik. Emang sering sulit juga kalau mahasiswa kadang membedakannya. Intinya adalah kalau memang kepabeanan, undang-undang kepabeanan itu memang fokus pada barang, tapi pada saat cukai sebenarnya barang juga ternyata lebih khusus daripada kepabeanan. Ya, barang-barang termasuk cukai itu hanya 3. Ya, di Indonesia itu barang rokok hasil tembakau, lalu minuman mengandung etil alkohol, lalu yang ketiga berkaitan dengan etil alkohol. Etil alkohol ini seperti misalnya ada produk-produk mengandung alkohol seperti thinner, itu ada dipungut cukai. Dalam kategori apa? Karakteristiknya berkaitan dengan barang yang menimbulkan dampak negatif. Lalu yang kedua juga berkaitan dengan perlu pembenahan negara, perlu diawasi, lalu perlu dibatasi konsumsinya. Maka kalau negara-negara maju bahkan kalau cukai pun udah diperluas, deterjen pun jadi barang cukai. Ya kita kayak mahasiswa ini mungkin ya kalau nyuci baju bisa 1 renteng pun nggak masalah dia. Tapi kalau besok udah jadi 20.000 ya kita mikir-mikir. Jadi itulah cara pola hukum memang untuk membatasi hal itu. Ya jadi nanti kalau ada misal rokok ilegal ya pasti dia tunduk pada undang-undang cukai, lebih khusus lah daripada kepabeanan. Ya, jadi saya rasa itu memang pertanyaan bagus. Nanti teman-teman bisa lihat juga di undang-undang cukai itu lebih dalam. Ya, selanjutnya adalah berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, ini sering terjadi teman-teman di masyarakat. Ya, tapi kan makna penyerupan ini kan kita konteksnya ke barang. Tapi pada prinsipnya adalah secara umumnya memang manusia pun juga bisa disudupkan. Nanti akan terjadi hal yang akan membingungkan bisa dipertemukan dengan human trafficking. Ya kalau teman-teman melihat di sini unsur penyerupan manusia dari proses, cara dan tujuan itu bisa di-counter nanti dengan human trafficking. Itu cara membedakannya. Ya pada prinsipnya ada aktivitas membedakan seseorang. Motivasinya nanti teman-teman bisa lihat. Ya bagaimana tercapai lah misalnya si A pengen pindah ke negara B, tidak mau dokumen, selesai sampai sana dipindahkan dengan bayar orang melalui kapal kayu kah, kapal kargo kah, selesai sampai ke pelabuhan selesai dia. Tapi kalau human trafficking ya pasti ada continue eksploitasi, ya ada ikatan yang panjang gitu. Itulah poin-poin penting kalau teman-teman melihat daripada tabel ini berkaitan dengan human trafficking dan smuggling itu. Ya. Selanjutnya, teman-teman, apakah penyeludupan orang di Indonesia merupakan suatu tindak pidana? Iya jawabannya kan. Iya nggak? Iya. Tapi kita melihat bahwa di mana diaturnya ya, dia bukan kepabeanan karena bukan masuk kategori barang. Ya, masuk kepada Undang-Undang Keimigrasian yang terbaru di Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ya teman-teman. Jadi masuk ke situ dia, nggak masuk undang kepabeanan. Jadi saya rasa mungkin sebelum kita tutup pertemuan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silahkan. Perkenalkan nama saya Nova Arya Rabani dengan NIM 240 504 042. Baik, jadi kita semua tahu bahwasanya banyak undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana di laut. Nah jadi pertanyaannya itu adalah aspek formil untuk penegakannya itu menggunakan KUHP atau menggunakan undang-undang khusus tadi Pak? Ya oke. Jadi memang pada esensinya memang aspek formil ya induknya KUHP. Cuma Pak gimana Pak ada undang-undang khusus saya baca ada juga mengatur tentang misalnya undang-undang perikanan itu ada. Kenapa? Ya karena pintu masuknya bukan berarti ilegal, enggak. Pintu masuknya ada di KUHP, di pasal 284 KUHP itu menyatakan bahwa akan jika ada ketentuan lain di pada KUHP diatur secara undang-undang khusus maka berlaku undang-undang khusus. Itu pintu masuknya teman-teman. Sama juga kayak hukum material. Pasal 103 KUHP itu kan datangnya lex spesialis itu di situ. Ya. Bahwa undang-undang khusus selama tidak diatur dalam KUHP diatur dengan undang-undang khusus lainnya berkaitan dengan ketentuan material maka berlakulah undang-undang khusus tersebut. Itulah dikenal dengan asas apa? Lex spesialis dan generalis ya. Lex spesialis dan generalis. Jadi saya rasa begitu saja teman-teman. Jadi minggu depan, pertemuan ke depan kita akan masuk kepada materi pertemuan keempat yaitu berkaitan dengan tindak pidana pelayaran ya. Tindak pidana pelayaran. Mohon teman-teman mencari informasi juga sambil belajar dulu sebelum biar lebih enak kita diskusinya di pertemuan selanjutnya. Saya rasa begitu saja. Banyak maaf, mohon maaf kita akhiri. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.
Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah tindak pidana kelautan yang telah saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.